Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Nasruddin MPPI selaku dosen pembimbing mata kuliah Ulumul Hadis, dan tak lupa teman-teman sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri Fatwa Aulia dengan NIM 2421007 dan teman kita Rafika Yulianti dengan NIM 2421044. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi ilmu Rijal Al-Hadis. Baik, yang pertama adalah pengertian ilmu Rijal Al-Hadis. Ilmu Rijal Al-Hadis adalah ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis dalam kapasitas mereka sebagai periwayat hadis. Lanjut. Sekarang latar belakang munculnya ilmu Rijal Al-Hadis. Dalam rangka upaya untuk menanggulangi adanya hadis palsu supaya tidak bisa berkembang semakin luas dan usaha untuk menjaga terpeliharanya hadis-hadis Nabi dari tercampur dengan yang bukan hadis, ada beberapa usaha untuk memelihara hadis Nabi. Yang pertama adalah memelihara sanad hadis. Sikap ketelitian dalam menerima hadis Nabi, para sahabat dan tabi'in semakin berhati-hati. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesungguhan dalam meneliti hadis. Yang ketiga, menyelidiki dan membasmi kebohongan yang dilakukan terhadap hadis. Yang keempat, menerangkan keadaan para perawi. Yang kelima, membuat kaidah-kaidah untuk memelihara hadis maudhu. Dari sinilah muncul kajian ilmu Rijal Al-Hadis. Baik, next. Berikutnya adalah cabang ilmu Rijal Al-Hadis. Yang pertama, ilmu tabaqat al-arwah. Ilmu tabaqat arwah itu ilmu yang mengelompokkan para periwayat ke dalam suatu angkatan atau generasi tertentu. Kemudian yang kedua itu ilmu al-mu'talif wa al-mukhtalif. Itu ilmu yang membahas tentang penyerupaan bentuk tulisan dari nama asli, nama samaran, dan nama keturunan para periwayat. Namun bunyi bacaannya berlainan. Kemudian yang ketiga ilmu al-muttafiq wa al-muftarik. Itu ilmu yang membahas tentang perserupaan bentuk tulisan dan bunyi bacaan namun berlainan personaliannya. Kemudian yang keempat adalah ilmu al-mubhamat. Ilmu al-mubhamat itu membahas nama-nama periwayat yang tidak disebut dengan jelas. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rafika Yulianti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai tokoh Rijal Al-Hadis di kalangan sahabat. Yang pertama ada Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri, beliau lahir tahun 21 sebelum Hijriah atau 602 Masehi. Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai nama beliau, demikian pula tentang nama ayahnya. Beliau sendiri menerangkan bahwa di masa jahiliyah beliau bernama Abu Syam. Setelah memeluk Islam, beliau diberi nama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abdul Ar-Rahman atau Abdullah. Ibunya bernama Maimunah dan ia memeluk Islam berkat seruan Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah Abdullah ibnu Umar. Abdullah meriwayatkan sejumlah 2.630 hadis. Sejumlah 1.700 diantaranya disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari sendiri meriwayatkan 81 dan Muslim meriwayatkan 31 hadis. Kemudian yang ketiga ada Anas ibnu Malik. Anas dilahirkan di Madinah pada tahun 10 Hijriah atau 612 Masehi. Beliau meriwayatkan 2.276 atau 2.236 hadis. Sejumlah 166 hadis disepakati oleh Al-Bukhari Muslim, 93 diantaranya diriwayatkan Al-Bukhari, dan 73
diriwayatkan oleh Muslim sendiri. Kemudian Aisyah As-Siddiqiyah, beliau meriwayatkan 2.210 hadis. Al-Bukhari dan Muslim menyepakati sejumlah 174 hadis. Al-Bukhari sendiri meriwayatkan 64 hadis dan Muslim meriwayatkan 63 hadis. Selanjutnya, Abdullah ibnu Abbas. Beliau dilahirkan di Mekah ketika Bani Hashim berada di Syi'ib 3 atau 5 tahun sebelum Hijriah. Beliau meriwayatkan sejumlah 1.660 hadis. Al-Bukhari dan Muslim menyepakati sejumlah 95 hadis, 25 buah diantaranya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan 49 buah diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya, Jabir ibnu Abdillah. Beliau meriwayatkan sejumlah 1.540 hadis. Al-Bukhari dan Muslim menyepakati sejumlah 60 hadis, 16 diantaranya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan 126 buah diriwayatkan oleh Muslim sendiri. Selanjutnya, Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau meriwayatkan 1.170 hadis. Al-Bukhari dan Muslim menyepakati sejumlah 46 hadis, 16 diantaranya diriwayatkan oleh Al-Bukhari sendiri dan 52 diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud adalah Abdullah ibnu Mas'ud ibnu Hafil ibnu Habib al-Huzali, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu pernah bersumpah setia kepada Bani Zuhra. Beliau wafat di Madinah pada tahun 32 Hijriah. Beliau meriwayatkan sejumlah 848 hadis. Al-Bukhari dan Muslim menyepakati sejumlah 64 hadis, 21 diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan 35 diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya yang terakhir Abu Ad-Jafail, beliau menerima hadis dari Rasul sendiri, dari Abu Bakar, Umar, Ali, Mu'adz, Hudzaifah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Nafi Ibnu Abdu Al-Harits, Zaid Ibnu Arqam, dan lain-lain. Kemudian ada tokoh rijal al-hadis kalangan tabi'in. Yang pertama ada Sa'id ibnu al-Musyarrab. Beliau meriwayatkan hadis dari Abu Bakar, Utsman, Ali, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Hakim ibnu Hisham, Ibnu Abbas, Ibnu Amr ibnu As, ayahnya sendiri, Al-Musyab Ma'mar ibnu Abdillah, Abu Zar, Abu Darda, Hasan ibnu Sabit, Zaid ibnu Sabit, Abdullah ibnu Sa'id Al-Madini, Attab ibnu Asad, Ibnu Qatadah, Abu Hurairah, Aisyah, Ummu Sulaim, Ibnu Umar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dari kalangan tabi'in, ada Urwah ibnu Az-Zubair. Beliau adalah Abu Abdillah Urwah ibnu Az-Zubair, Ibnu Al-Awwam, Ibnu Huwailid, Ibnu Asad, Ibnu Abdu Al-Uzza, Ibnu Qusayl, Asadi Al-Quraisy. Dilahirkan pada akhir masa pemerintah Umar tahun 22 Hijriah. Kemudian yang ketiga, Nafi Al-Adawi. Beliau adalah seorang imam tabi'i di Madinah, ulama besar dalam hal agama, mencapai puncak ilmu pengetahuan dan banyak meriwayatkan hadis. Kemudian yang terakhir ada Al-Hasan Al-Bishri. Beliau adalah imam ternama di Basrah, samudra ilmu di masanya. Salah seorang fuqaha yang berani berkata benar dan menyeru pertama pada kebenaran di hadapan para pembesar negeri, dan seorang yang sukar diperoleh tolok bandingnya dalam soal ibadah. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, Mbak Rafika Yulianti, terima kasih atas penjelasannya. Oke, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.